Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi 1 Tanjung, Ibu Anita Erna Irianti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru TK dan SD se-Kecamatan Glegok. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Lilati Fatul SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya lah pada hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di ruang ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, karena budaya positif di sekolah diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama sebagai wujud syukur kehadirat Allah SWT Sang Pemberi Rahmat. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Kepala TK Pertiwi 1 Tanjung kepada yang terhormat Ibu Anita Erna Irianti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotimah dari Ngajeng Mawon. Yang saya hormati Dewan Guru TK Pertiwi 1 Tanjung, yang saya hormati Ibu Guru TK dan rekan-rekan sejawat se-Kecamatan Glegok. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, terutama bagi sekolah TK Pertiwi 1 Tanjung, karena hari ini kita akan memulai sebuah langkah penting dalam kegiatan yang dilakukan terkait pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan, menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, penuh dengan semangat untuk belajar dan berkembang bersama. Sebagai Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Tanjung, saya sangat mendukung penerapan budaya positif ini yang akan dilakukan oleh Ibu Lilati Fatul SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Mari kita sebagai guru berkomitmen kita menjadi teladan yang baik. Anak-anak belajar banyak apa yang kita lihat dengan menunjukkan sikap positif, sopan santun, dan kebiasaan yang baik. Kita dapat memberikan contoh yang kuat pada mereka.
sebagai kepala sekolah di TK Pertiwi 1 Tanjung, bagi saya Ibu Lilatifatul SPD bukan hanya seorang guru, tetapi juga sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Keterlibatannya dalam kegiatan diseminasi ini bukanlah semata-mata tanggung jawab pekerjaan, melainkan manifestasi dari komitmennya yang tinggi terhadap pembentukan budaya positif di TK Pertiwi 1 Tanjung. Pemaparan yang disampaikan membawa pengetahuan dan kebijaksanaannya, memberikan inspirasi dan panduan kepada guru di sekolah. Melalui diseminasi ini diharapkan guru dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam keseharian di sekolah. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan sejawat. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat yang besar dan memperkuat komitmen kita dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, demikian sambutan dari Ibu Kepala TK Pertiwi 1 Tanjung. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Selanjutnya akan kita simak pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lilatifatul SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kepala TK Pertiwi 1 Tanjung Ibu Erna Irianti SPD, kepada rekan sejawat di TK Pertiwi 1 Tanjung Ibu Wiharyanti SPD, dan tak lupa teman-temanku guru TK sekecamatan Klego yang saya hormati pula. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu guru semua yang telah meluangkan waktu di acara saya, kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di TK Pertiwi 1 Tanjung hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, di TK ini dalam keadaan sehat. Amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya Lilatifatul izinkanlah untuk memaparkan diseminasi menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Kenapa kita perlu atau penting sekali dalam menyebarkan budaya positif? Sesuai dengan peran kita, peran guru. Kita ini adalah sebagai pendidik, kita adalah sebagai tauladan bagi murid-murid kita. Pentingnya kita, yaitu tujuannya adalah menuntun putra-putri kita, anak didik kita, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang menuntun anak mesti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Dalam menuntun anak, pendidik hendaknya melakukan perubahan yang terpadu selalu berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat juga diartikan dengan kehendak atau perpaduan cipta, kognitif, karsa efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Baik, itu tadi tentang sekilas mengapa kita perlu menyebarluaskan tentang budaya positif. Di sini saya akan memaparkan isi presentasi saya. Yang pertama adalah perkenalan, kedua konsep budaya positif, dan yang ketiga kesimpulan. Perkenalan, izinkan saya untuk memperkenalkan di sini beliau Bapak Sugianto SPD sebagai fasilitator dan juga kepala sekolah di Kabupaten Kendal. Kemudian yang di tengah itu ada Ibu Pristiwati SPD sebagai pengajar praktik saya. Dan yang di sebelahnya adalah saya Lilati Fatul, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Konsep budaya positif. Yang akan saya jelaskan di sini ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku murid, disiplin positif, posisi kontrol, nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pengertian. Sebelum saya memasuki pengertian ini, pasti ibu guru semuanya sudah mengetahui kurang lebih sedikit banyaknya tentang apa itu budaya positif. Bapak, ibu guru semuanya pasti sudah melakukan atau mengimplementasikan budaya positif itu di lingkungan sekolah lembaga masing-masing. Apa itu pengertian dari budaya positif? Silakan ibu guru semua untuk memaparkan pengertian dari budaya positif itu sendiri. Siapa yang berkenan, silakan untuk memaparkan tentang pengertian budaya positif. Baik, terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab mengenai budaya positif. Budaya positif menurut saya adalah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen yang ada di sekolah.
contoh budaya positif yang di sekolah yang sudah berjalan dengan baik selama ini adalah budaya senyum, sapa, dan salam. Itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiharyanti yang telah memaparkan apa itu budaya positif. Benar sekali pengertian menurut beliau yaitu nilai-nilai kebajikan yang sudah diimplementasikan di sekolah. Yang salah satunya adalah budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, itu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kenapa? Dengan kegiatan atau kebiasaan membiasakan budaya positif itu, pasti anak-anak akan tergugah melakukan kebiasaan yang sama seperti Bu Guru lakukan. Karena anak-anak itu adalah tipe mencontoh. Gurunya ini adalah sebagai artisnya. Jadi apa yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh murid-murid kita. Yang kita lakukan adalah memberikan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter peserta didik kita. Baik, di sini pengertian budaya positif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif, dan mendorong pertumbuhan positif bagi semua individu di dalamnya. Dalam konteks organisasi, sekolah, atau komunitas, budaya positif menekankan pada nilai-nilai positif, penghargaan terhadap keberagaman, serta kolaborasi yang sehat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa budaya positif ini berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang akan kita tanamkan pada peserta didik kita. Ternyata hukuman ataupun konsekuensi itu ada segi positif dan segi negatifnya. Kalau kita menghukum anak, itu nanti efeknya adalah ke psikologis anak. Contoh, kalau anak kita melakukan kesalahan lalu kita menghukum seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, nah di situ anak-anak akan termemori dari kecil hingga dia besar nanti. Dia akan ingat, aku dulu pernah dimarahi oleh Bu Guru. Tapi disitulah titik dari daya ingat seorang anak kecil itu seperti itu. Jadi apa yang kita tanamkan pada anak, entah itu perbuatan yang baik ataupun yang dapat melukai psikologisnya anak, dan itu bisa mengingatkan anak nanti ketika mereka dewasa, dan itu efeknya jangka panjang. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam memberikan sebuah konsekuensi kepada putra-putri didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu guru pasti tahu semuanya apa saja profil pelajar Pancasila itu. Mari kita sebutkan bersama-sama. Pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, silakan Ibu untuk menjawab. Mandiri. Baik. Betul, mandiri. Yang nomor 3, Kebinekaan global. berkebinekaan global. Betul sekali. Gotong royong.
Baik, nggih, bergotong royong. Kreatif. Kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila ada 5. 1, beriman, ada 6. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Selanjutnya, tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya pengertian dari Dian tahun 1998 ini mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibu Primary Years Program atau PYPI tentang sikap murid. Sikap murid itu pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini ada 9 pilar karakter. 9 pilar karakter ini: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun,
dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai 9 pilar karakter yang harus kita miliki. Dan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui itu ada beberapa, seperti yang kita jalani kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita ini. Kebutuhan dasar manusia ini adalah salah satunya adalah pengakuan. Ada yang pengakuan atau penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan merasa diterima. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup ini tujuannya adalah untuk mempertahankan kita, seperti kita butuh makan, minum, tempat tinggal. Nah, itu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu suatu naluri dari kita, bahwa kita ini juga membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa untuk menyayangi, dicintai, dan juga merasa menginginkan untuk diterima oleh suatu tempat kita berada. Kemudian kebebasan, bahwa kita perlu memiliki suatu kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan atau fun, bahwa kita kebutuhan dasar kita itu adalah senang. Dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, maka kita pun juga dapat melakukan aktivitas atau kegiatan pun dengan senang, tercurah dalam hati kita. Kemudian ada penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau misalkan ada murid kita yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin dia menginginkan suatu perhatian, bisa jadi karena di rumah itu anak itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi di sekolahan dia seperti mencari-cari perhatian dari guru. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang seperti kita ketahui bahwa bertahan hidup yaitu kita membutuhkan makan, minum, dan juga tempat tinggal. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini yaitu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah kebebasan. Jadi kita ini bebas untuk melakukan segala aktivitas yang kita mau, berdasarkan pengendalian yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian kesenangan, yaitu senang dalam artian bermain,
humor, antusias dan tertawa. Nah, itu adalah kesenangan yang mendasari dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan suatu kegiatan itu dengan antusias, dengan semangat, pasti kegiatan itu pun juga akan berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pasti kita pun juga menginginkan kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah penguasaan. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, untuk motivasi ini juga ada dua sifat ya. Sifat yang pertama ini adalah sifat internal, di mana sifat internal ini berasalkan dari dalam diri manusia. Jadi seseorang itu akan melakukan kegiatan, akan melakukan sebuah perbuatan yang dia inginkan itu jika didasari dari dalam dirinya itu dinamakan internal. Tapi kalau eksternal itu berasal dari luar, seperti dukungan, motivasi. Nah, itu adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Baik, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ini berupa hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian dampak pada murid. Murid itu merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ini adalah identitas gagal. Apa yang kita lakukan nanti apabila kita melakukan sebuah pemberian hukuman kepada murid, maka dampaknya akan seperti ini. Anak akan merasa bersalah. Misalkan anak kita ini berbuat tidak sengaja menjatuhkan teman, kemudian gurunya mengetahui dan menghukum anak itu dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, maka anak ini akan memiliki rasa bersalah dan rendah diri.
Nah, itu dari efek identitas gagal. Kemudian identitas sukses, sebuah disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention, sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupaya undangan untuk mengadakan restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol kita yang dapat mengontrol setiap perbuatan ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Menurut pengertian dari dia, dalam bukunya Restitution tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Lima posisi kontrol menurut dia, bukunya dalam Restitution tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol oleh Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Posisi kontrol itu salah satunya yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, kita sebagai pendidik ini perlu untuk selalu berintrospeksi diri. Bagaimana kita melakukan suatu hukuman kepada peserta didik kita? Apakah yang kita lakukan ini sebenarnya sudah efektif apa belum bagi peserta didik kita? Lalu nanti bagaimana efeknya atau jangka panjangnya untuk peserta didik kita? Selanjutnya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Ini adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini adalah yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian, posisi kontrol kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid jika kita posisi guru ini sebagai teman. Namun, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai contoh, orang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa?" Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip atau catatan, daftar, cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab seorang guru dalam mengontrol muridnya. Kemudian yang terakhir ini adalah manajer. Posisi terakhir, manajer adalah di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Key manager, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Kira-kira yang dimiliki oleh ibu guru semua itu berada pada posisi kontrol yang mana? Nanti kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri tentunya untuk murid-murid kita. Apabila nanti murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan, membuat suatu kekeliruan, lalu apa yang akan kita lakukan? Posisi kontrol apa yang akan kita jalani dari 5 posisi kontrol tersebut? Dari 5 tersebut pasti memiliki keefektif masing-masing. Dan nanti silahkan Bapak Ibu untuk merefleksikan posisi kontrol apa yang sudah kita terapkan sehari-hari pada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu kalau kita belum tahu, mungkin seperti peraturan-peraturan. Contohnya, peraturan di sekolah itu harus memakai sepatu berwarna hitam. Kalau berwarna coklat boleh enggak, Bu? Boleh. Kalau misalnya berseragam, seragam anak-anak kita kalau hari Senin itu seragam nasional berwarna putih dan biru. Kalau anak-anak murid kita memakai seragam batik boleh apa tidak, Bu? Terkadang kita mengacu atau terpaku pada sebuah peraturan. Yang peraturan itu mengharuskan murid harus seperti ini, murid harus mematuhi peraturan ini. Kalau tidak mematuhi peraturan ini berarti kamu harus dihukum. Nah, itu adalah posisi kontrol kita ini sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai manajer? Baik, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Saat kita berhadapan dengan murid kita yang sedang melakukan kesalahan, maka kita menerapkan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini diharapkan guru dapat mencairkan atau mengatasi permasalahan dari peserta didik kita, yaitu dengan menstabilkan identitas yang pertama kita lakukan. Dengan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, bisa saya simpulkan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial emosional yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya, bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian pemaparan disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk guru-guru semua. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Ibu Guru TK, marilah kita melakukan diskusi tanya jawab tentang apa itu budaya positif, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Mari kita berdiskusi secara bersama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Guru Tati yang akan menyampaikan diskusi hari ini.
berdiri nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sutarti dari TK Pertiwi Gondang Legi. Pertanyaan dari saya, Ibu Lila, apakah seorang guru ini bisa menerapkan budaya positif itu sendiri, Ibu, di lembaganya? Sementara ada rekan sejawat dan juga anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Guru TK Gondang Legi. Beliau Ibu Sutarti menanyakan apakah bisa kita sendiri menjalankan atau mengimplementasikan disiplin positif yang ada di sekolah kita, sedangkan kita sendiri ini berada di sebuah lembaga yang memiliki rekan sejawat maupun kepala sekolah. Jawabannya, kalau kita sendiri itu bisa, saya sendiri bisa, akan tetapi kurang maksimal, kurang efektif, ya. Karena kalau kita sendiri ini berusaha untuk melakukan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah, tentu itu harus membutuhkan kerjasama dari warga sekolah yang ada di lembaga kita. Contoh, misalkan kalau saya ingin menerapkan budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Apabila saya sendiri, tentu harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan warga sekolah. Supaya apa? Supaya nanti efektifnya itu lebih maksimal. Karena sesuatu hal yang dijalani secara bersama-sama itu akan menghasilkan lebih baik lagi. Jadi jawabannya saya itu akan lebih maksimal apabila kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menerapkan, mengimplementasikan budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah. Begitu, Bunda? Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Bunda, sekiranya bunda-bunda semua, ibu guru TK sudah mengerti apa itu tentang budaya positif, bagaimana menerapkan budaya positif itu di sekolahan. Semoga menjadikan ilmu pengetahuan dan kita semakin mengerti, bisa mengimplementasikan kegiatan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Baik, saya cukupkan sekian hasil diskusi hari ini, nggih. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lilati atas pemaparan yang telah disampaikan, tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Ibu-ibu yang kami hormati, menarik sekali paparan tentang budaya positif yang telah disampaikan Ibu Lilati tadi. Mengutip yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah. Semoga mulai hari ini kita semua punya tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Demikianlah kegiatan diseminasi disiplin positif di pagi hari ini telah kita lalui bersama.
Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.